Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, "Sudah datang abdi Allah kemari," berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan. Dengan perantaraannya, sembuhkanlah aku dari penyakit ini." Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh." Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja.
Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu merespon firman Tuhan dengan ketulusan. Sekali lagi, merespon firman Tuhan dengan ketulusan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan diperdengarkan, ada banyak respon setiap orang terhadap firman Tuhan, yang mana respon itu kadang menghasilkan sukacita dan damai sejahtera, namun kadang respon itu boleh mendatangkan duka cita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, respon yang tepat akan muncul dari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Allah. Kita melihat di dalam perenungan kita hari ini, bagaimana perempuan Sunem adalah contoh orang yang merespon nubuat Elisa dengan percaya dan taat. Kalau kita melihat tadi bagaimana Elisa berkata supaya dia bersiap bersama dengan keluarganya pergi meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi karena akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Dan dia mau percaya dan taat. Oleh karena itu ia diluputkan dari bahaya kelaparan yang menimpa Israel selama 7 tahun. Boleh kita melihat di ayat pertama sampai dengan yang kedua. Imannya diakui bahkan dihormati oleh Yoram, raja Israel, sehingga perempuan Sunem itu mendapatkan kembali rumah dan ladangnya yang sudah diserobot orang lain ketika ia mengungsi ke negeri Filistin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada renungan kita hari ini ada 2 respon orang terhadap firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana tadi perempuan Sunem ketika Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan kepadanya, dia boleh mendengar, percaya dan taat dan melakukan itu. Dan sekalipun dia telah meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan seluruh harta kepunyaannya selama 7 tahun, namun ketika dia kembali, apa yang menjadi hak kepunyaannya boleh dikembalikan kepadanya. Namun kita melihat bagaimana respon daripada seorang Hazael ketika dia diperintahkan oleh Raja Aram untuk boleh bertanya kepada Nabi Elisa. Dan ketika Nabi Elisa berkata bahwa Raja Aram akan mengalami kesembuhan, namun dia akan mati karena dibunuh. Kita melihat bahwa Hazael menunjukkan respon kepalsuan. Panglima perang Arab ini dinubuatkan Elisa bahwa dirinya akan menjadi pembunuh umat Allah dan juga akan mengudeta rajanya sendiri, yaitu Raja Ben-Hadad. Dan respon Hazael dalam ayat 13 ini menunjukkan kerendahan hatinya yang munafik. Ayat ini bisa diterjemahkan, anjingkah aku sehingga aku akan melakukan perbuatan besar itu? Hazael berlaku seolah-olah menolak nubuat Elisa bahwa dirinya akan melakukan perbuatan keji itu. Namun kita melihat dalam ayat pembacaan kita tadi, di mana Hazael kemudian membunuh Raja Ben-Hadad dan menunjukkan ambisinya untuk menjadi raja atas Aram. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelak terbukti bahwa Hazael akan menjadi perongrong wilayah Israel yang akhirnya menaklukkan Israel. Persoalan yang biasanya mengganggu banyak gereja di Indonesia adalah sikap para pemimpin yang tidak tulus dalam mengembalakan domba Allah. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Persoalan terbesar yaitu sikap kita di dalam meresponi firman Allah. Sehingga ketika respon kita salah, akibatnya muncul kekisruhan yang menjurus pada perpecahan gereja. Dan boleh kita melihat betapa ironisnya, mereka yang seharusnya memberitakan firman Tuhan dengan benar
justru memutarbalikannya menurut kepentingan diri mereka sendiri, sehingga akibatnya gereja tidak bertumbuh secara rohani. Demikian dengan kehidupan berjemaat. Ketika dalam firman Tuhan diberitakan, disampaikan, namun respon itu tidak seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan Sunem, maka akan berdampak di mana iman kita tidak akan bertumbuh, maka kita akan semakin terjerumus di dalam keberdosaan hidup. Memang setiap minggu kita pergi beribadah, kita telah mendengar firman Tuhan, diperintahkan supaya kita melakukan kehendak Allah, dan melalui itu kita akan mengalami sukacita. Namun sebagai kenyataannya ketika kita pulang, kita kembali hidup di dalam keberdosaan kita. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan ketulusan, dan itu akan menjadikan kita, membantu kita boleh melakukan kehendak Allah. Namun ketika kita merespon firman Tuhan dengan kepalsuan, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi hidup kita dan membuat kita sesama anak Tuhan mengalami bentrok, bahkan juga mengalami pertengkaran. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari kita belajar dari perempuan Sunem, bahkan juga Hajael, supaya kita mengalami berkat kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Mari kita hidup seperti perempuan Sunem yang penuh dengan kepercayaan dan ketulusan, bukan seperti Hajael, nampak tulus namun penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Mari kita penuhi hidup kita dengan anugerah Tuhan yang mau tetap setia, bahkan penuh dengan ketulusan melakukan kehendak Allah. Maka berkat dan sukacita daripada Tuhan Allah itu yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang boleh menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami. Terkhusus dalam firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan dan mengajarkan kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, merespon firman Tuhan dengan penuh ketulusan, bukan dengan kepalsuan, sehingga kami boleh dapat melakukan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya menentang kehendak Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, jadi kerinduan kami, dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.